Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sumaila jami'an wa ila min Nabi Adam alaihissalam wa ila baqiyati sahabatil qurabati wa tabi'in wa ila jami'an wa ummati wa sayyidi sirati sabiyatil mu'minin ila jami'an qad terjadi pada salah satu muslim. Fil jawal madura wa ila rabbina wajadan wajadan syaitan. Ya ahli qaryatina di Samaria kul badana subhanallah. Isi sabar jadikan dia jangan dia terlebih lebih baik. Batu mutaran berbeda. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa nusallina ila sayyidina Rabiul Bantami. Oke, ibadah nuhunkeun doa kangge Jang Rijal anu masih di Selwamnya tetanggi pripados lah di Payun kecelakaan ka serempet lah sampai anak serempet begikeun ka ayeuna teh acan eueuh dibaroske teh acan ngalongok kita tetanggi matos nanti apal angkatna lamun apal angkatna mah bere nitip dari nama mudah-mudahan sing enggal didamangkeun deui keluargina dipasieun kesabaran oke Jang Rijal oge sing tabah menghadapi penyawatna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah upami telepat 160 genep Bismillahirrahmanirrahim. Ittabara'al ladzina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu 'amalahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kemarin kita sudah membahas mengenai orang-orang yang musyrik menyembah kepada Allah, kecintaannya sama dengan berhala. Tapi ternyata orang mukmin kecintaan kepada Allah lebih besar, lebih dalam daripada mereka. Dan nanti ketika mereka diperlihatkan siksa di hari kiamat, kekuatan Allah yang hakiki yang bisa mengumpulkan mereka semua dan mereka bisa melihat siksaan Allah. Ittabarra'a, ketika berlepas diri, bebaslah. Alladzina tubi'u, orang-orang yang dijadikan al-qadatu, pemimpin, dijadikan teladanlah pemimpin. Wahum ar-ru'asa'u min musyrikil insi, mereka adalah pemimpin-pemimpin atau pembesar-pembesar dari orang-orang musyriknya kalangan manusia, berarti semuanya ya. Minal ladzina tama'u ay asapalatu ya. Dari orang-orang yang mengikuti rakyat jelata lah. Sapala ini sapalatun kan bodoh. Jadi enggak ay bodoh mah terlalu yeuteun lah, terlalu kasar teuing. Kasar rendah lah, rakyat jelata lah gitu. Dari rakyat jelata yang mengikuti kepada ikut-ikutan kepada orang musyrik gitulah. Yang mana mereka jadikan panutan. Jadi wara'au dan mereka melihat mereka ini baik orang yang mengikuti atau yang diikuti.
al-adab siksa. Ai wa qad ra'a al-qadatu wa safalatu al-adab fil akhirah. Sesungguhnya mereka melihat baik pemimpin mereka, orang musyrik dan orang-orang yang mengikuti mereka melihat siksaan nanti di akhirat. Wa taqatta'at bihimul asbabu, dan terputus di antara mereka sebab-sebab. Ai taqatta'at anhumul muwasalatu, terputus di antara mereka al muwasalat, hubungan-hubungan, relasi-relasi lah. Wal arhamu, dan silaturahim, kerabat lah seperti itu. Terputus. Wal amalu, dan amalnya terputus. Jadi nggak ada sangkut pautnya lah. Jadi yang dijadikan panutan ini malah nggak mau bertanggung jawab gitu. Wal uhudu, dan janji ya. Wal ulfatu, dan hubungan bahasanya bisa dibilang persahabatan lah, hubungan kedekatan bainahum, antara pemimpin dan pengikut. Ai angkarul qadatu idala safalati yaumil qiyamati hina yajma'uhumullah. Pemimpin orang-orang musyrik di kalangan manusia mengingkari kesesatan pengikutnya, kesesatan dari rakyat jelata yang mengikut kepada mereka di hari kiamat ketika Allah mengumpulkan mereka. Jadi bahasanya malah biasalah kalau orang yang masyarakat awam malah sok tuturut munding gitu bahasanya tuturut munding lah. Budak bahasa budak ngora mah resep ka artis Korea. Hayang kawin jeung artis Korea, bela-belaan kawin beda agama. Asal demi cinta gitu bahasanya lah. Nah yang penting asal cinta nikah. Nanti di hari kiamat mah nggak bisa, karena pernikahannya tidak sah. Ini contoh lah. Wa qala alladziina taba'u ayasafalatu, dan orang-orang yang mengikuti atau pengikut berkata, rakyat jelata atau orang yang kasta rendahnya berkata, lau anna lana karotan laitalana roja'atan ila dunya. Kalau seumpama kami bisa diberi kesempatan hidup kembali lagi ke dunia gitu bahasanya lah. Kalau misalnya kuring bisa balik ke dunia mak itu panatabaru aminhum, maka kami akan berlepas diri dari mereka. Geus moal pipilueun gitu bahasanya lah. Tidak akan ikut mereka. Ay al-qadati hunaka, tidak akan mengikuti mereka di sana. Kama tabaru minna al-yauma, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami di hari kiamat. Biasa kalau penyesalan biasanya ada di akhir, itulah. Kadzalika ay kama arahumullahu syiddata adabihi, begitulah sebagaimana Allah memperlihatkan akan siksaan yang sangat berat bagi mereka ya. Yurihimullahu a'malu mahsaratin, Allah memperlihatkan amal-amal mereka baik pengikut dan yang mengikuti hasarotin, mereka dalam keadaan menyesal. Itu ain nadamatin syadidatin, penyesalan yang sangat dalam lah. Nyesal pisan alaihim ay ala tatritihim, atas kesembronoan mereka, atas kecerobohan mereka. Wa mahum, dan tidak adalah mereka baik pengikut dan sapalah orang yang rakyat jelata lah, bi kharijina minan nar, dikeluarkan dari neraka ba'da dukuliha, setelah dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau sudah berbuat musyrik mah, kalau sudah di neraka yang nggak bisa dibalikin lagi gitu. Meskipun tadinya beriman gitu bahasanya. Tadinya beriman, ujung-ujungnya musyrik, ya udah nggak bisa dibalikin lagi. Nah ini diambil kesimpulan dulu ya bahasanya lah. Dalam mengidolakan, kalau sekarang malah zaman sekarang malah banyak anak yang idolakan lah. Hanya sekedar inilah ngepes doang lah, jangan sampai berlebihan gitu lah. Jangan sampai melunturkan iman kita. Jadi kan bahasanya kalau anak-anak sekarang kalau seneng artis Korea, seneng bisa nayang amprok sampai beli tiket karcisnya, sampai rebutan lah gitu, hayang foto bareng yang kumaha, bahasa kasar mah sampai hayang di rangkul di peluk yang gitulah bahasa nama lah, nggak kayak nama. Ini mah hanya sekilas secara umum ya, secara umum bahwa orang-orang musyrik baik pembesarnya maupun
yang ikut-ikutan mereka akan masuk ke dalam neraka dan akan menyesal nantinya. Untuk kita mungkin yang di Mariuk atau yang di desa, berhati-hati, hati-hatinya tidak hanya ngefans, tapi hati-hati ketika kita dilanda ekonomi. Biasanya ekonomi, ketika dilanda ekonomi, kadek lah hati-hati. Misalnya ada yang nuduhkan tadi tuh kaki kiai mah cenah naon lah gitulah. Ieu bersih ieu mah, bersih ka dukun ka mana. Saya pribadi ketika istri melahirkan, ayo harus bawa pisau, harus bawa sapu. Seperti isakeun naon lah, geus bae lah nurut lah. Nurut we. Meureun sapu cake ngeprikan eta samping da bau sih, getih. Peso bener bersih aya hewannya, sia naon. Nah, kita positif thinking lah. Positif thinking. Padahal mah itu mah digolehkeun. Tapi bagus. Ternyata kenapa suruh dianjurkan dibersihkan di sungai itu baunya menyebar. Pas punten lah. Adi ipar bersihkeunna di WC kamar mandi kan baunya meledak. Nah, iya sih. Teu kuat masker. Kalau di kali makan menyebar, itu bau. Balik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Hei orang-orang, hei manusia, ya ayuhan nasu manusia. Qala Ibnu Abbas nujilatil ayatu fil ladina harramu ala anfusihim as-sawaiba wal wasaila wal bahaira wa hum qaumun min Saqifin wa Bani Amir bin Sa'sa'ah wa Khaza'ah wa Bani Mudlij. Ini wahai manusianya, kata Ibnu Abbas, ayat ini turun tentang ketika orang-orang mengharamkan diri sendiri untuk memakan unta. Asawib itu unta liar. Unta liar, bukan unta yang di kandang lah gitu. Wasoil ini unta wasoil namanya sih. Iya, okay. Unta perawan. Itu unta perawan. Wal bahair, unta yang kupingnya terbelah dua. Itu kaos kumaha lah. Pokoknya mah mereka mengharamkan diri untuk memakan daging unta gitu. Padahal kan tidak diharamkan. Mereka itu siapa? Ya kaum dari Bani Saqif, kaum dari Bani Amir bin Sa'sa'ah, dan kaum Khaza'ah, dan kaum Bani Mudlij. Kata Allah, kulu mimma fil ardi, makanlah kalian semua dari apa-apa yang ada di bumi. Ay minal harsi, dari harsi itu hasil ladang, hasil pertanian. Wal an'ami, dan binatang ternak. Raja kaya, kaya raja, raja kaya. Raja kaya. Dibaliknya ai jawabannya raja kayanya. Nah, soalnya hewan kawas raja diberian raja jadi raja kaya. Dibalik. Halalan thayyiban. Makanlah dari yang halal dan thayyib. Baik di sini adalah mubahan, diperbolehkan. Bi alla yakuna muta'alliqan bihi haqqul ghairi. Maksudnya boleh itu thayyib ini yang mana makanan ini tidak ada sangkut pautnya dengan haknya orang lain. Artinya murni hak milik kita. Kalau bahasa ini mah simpel mah ginilah. Misalnya uang saya beli ini. Ya terserah saya lah makan. Tapi kalau uang organisasi harus transparan. Harus diketahui oleh keseluruhan. Mau gaji, mau apa, semuanya harus transparan. Cuman begitu, kalau misalnya transparan, kelemahannya satu, hasud, iri lah. Jadi kalau misalnya gaji dipampangkan, saya baginya segitu, nah gitu. Itu kelemahan transparan. Tapi kuring mah resep gitu. Kuring mah resep gitu kuring mah. Ya, ditantang karena diturunkan misalnya gaji kuring kajen. Resep itu. Kenapa sih? Karena Allah kan sudah jelas ya. Surat naon sih? Naon itu teh wamang karena miskola darrotin saroyaro ya. Pokoknya setiap 'Setiap' 'Setiap 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 '
Terus mana ini ya? Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian semua mengikuti langkah-langkah setan. Ayla taqtadu turuqa wasawisi syaitani fi tahrimil harci wal an'ami. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan bisikan-bisikan setan di dalam keharaman atau mengharamkan hasil ladang dan mengharamkan diri sendiri dari binatang ternak. Innahu, sesungguhnya setan, lakum bagi kalian semua, aduun, merupakan musuh, mubinun, yang nyata. Aidohirul adawati, musuh yang nyata, yang dohir permusuhannya, ingdadawil basiroti, menurut penglihatan ulama yang basiroh. Kalau yang basir bahasanya hanya apa tuh, sejauh mata mandang lah. Kalau bahasa ini mah kelasnya ulama fikih biasalah. Tapi kalau basiroh sudah ma'rifat, sudah singkatan wali lah gitu. Basiroh. Innama ya'murukum bisu'i, sesungguhnya setan itu memerintahkan kalian semua untuk mengerjakan perkara yang jelek, su ay al-qabihi, jelek. Minad dunubi allati la hadda biha, mengerjakan dosa-dosa yang jelek yang tidak ada batasannya di dalam dosa itu. Banyak ya, menggibah apa banyak lah, banyak. Wal fahsya'i, dan ayat maksiat, al maasi allati fiha haddun, yang ada batasnya, ada hadnya. Contohnya seperti mencuri, angku dipotong tangannya, apalagi berzina diranjam. Lobalanya yang ada hadnya itu. Kalau tapi yang paling banyak yang tidak ada hadnya, membohong, lupa pisan ya. Berbohong, fitnah, wah ini banyak. Dan setan juga memerintah wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, supaya kalian semua berbicara, mengatakan kepada Allah atas apa yang kalian semua tidak tahu. Maksudnya ai bi an wa bi an tabtaru 'alallahi ma la ta'lamuna. Gambarannya kalian semua membuat-buat ya. Gawe-gawe lah, mengada-ngada terhadap Allah atas apa yang kalian tidak tahu, dengan berkata seperti ini, annallaha haramun, atau innallaha salah annallaha harrama hada wa dzaka, sesungguhnya Gusti Allah mengharamkan ini dan itu. Itu bahasanya. Jadi setan teh, Allah tuh mengharamkan ini dan itu, jangan dimakan, padahal mahal kata gitu. Jadi bahasanya. Wa idza qila lahum wa idza qila muttabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alai aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Bolak-balik jadinya ya. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, ayli musyrikil arabi, kepada orang musyriknya kalangan Arab. Apa dikatakan kepada mereka? Ittabi'u, ikutlah kalian semua ma anzalallah, terhadap apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah. Apa sih minat tauhid? Maksudnya ya kitab, isinya tentang mengesahkan Gusti Allah. Wa tahlilit thayyibati, dan isinya tentang menghalalkan perkara-perkara yang thayyib tadi, yang baik lah gitu, singkat aja lah. Tapi mereka berkata mereka berkata lah, tapi kami nggak mau ngikut gitu, kami nggak mau gitu Pak, nolak. Allah nanti tak itu kalau nolak. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana, tetapi kami akan mengikuti apa-apa yang kami temukan oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak kami, gitu bahasanya. Ya. Aima wajadnahum, apa yang kami temukan oleh bapak-bapak kami. Ya. Alaihi min ibadatil asnam, yaitu maksudnya menyembah berhala. Wa tahrimit thayyibat, dan mengharamkan perkara yang thayyib, yang baik lah itu. Nah, wa nahwi dzalika, dan seumpama yang lainnya. Itu masih banyak lagi mungkin. Kemudian Allah menjawab, qala Allah Ta'ala awalau kana abauhum. Gimana bahasanya kumanya? Apakah sekiranya kalau memang bapak-bapak kalian semua itu ya, ayat tabi'unahum, apakah kalian mereka semua mengikuti bapak-bapak mereka,
Wa in kana abahum, meskipun bapak-bapak mereka itu layak kiruna syai'an minaddin, tidak mengerti sedikit pun tentang urusan agama. Itu bahasa simpel lah gitulah. Apakah kalian akan mengikuti bapak nenek moyang kalian walaupun mereka itu enggak ngerti agama, sedikit aja enggak ngerti. Wala yahtaduna ila haqqi, dan mereka tidak diberikan petunjuk kepada kebenaran. Ini jawaban dari Allah nih, jawaban dari Allah. Nah, kemudian wa masalul ladzina kafaru kamatsalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa summum bukmun umyun fahum la yaqilun. Wa masalul ladzina kafaru, dan perumpamaan orang-orang kafir, kamatsalil ladzi yan'iku, seperti perumpamaan orang yang ngangon domba lah, penggembala. Bima la yasma'u, terhadap hewannya yang tidak bisa mendengar. Illa du'aan, kecuali hewannya cuma bisa mendengar seruan, panggilan lah gitulah, wanidaan dan seruan. Ini kalau secara harfiahnya. Ayu wasifatul ladzina kafaru fi ijmaihim abahum wa taqlidihim lahum kasifati ra'i alladhi yusawwitu ala ma la yasma'u minal bahaimi fa innaha la tasma'u illa sautar ra'i min ghairi fahmin li kalamihi aslan. Nah, iya. Adapun sifat-sifatnya orang kafir di dalam mengikutnya mereka terhadap nenek moyangnya, seperti tadi menyembah berhala dan mengharamkan perkara yang baik, itu maksudnya. Dan ikut-ikutannya mereka itu bagaikan sifatnya seorang penggembala yang bersuara, asal bersuara gitulah, terhadap hewannya gitu, dimana hewan binatang peliharaannya tidak bisa mendengar, kecuali mereka bisa mendengar hanya suara si penggembala, meskipun suara yang terdengar tidak paham bagi mereka, bagi si hewan gitu. Kan bahasanya wish gitu ya, wish. Tidak paham atas ucapan si penggembala sama sekali. Nah, jadi bahasa nama kawas ngahwis dan etalah gitu. Fakama anal kalama ma'al bahaimi abasun adimul faidati. Maka ya seakan-akan sesungguhnya ucapan si penggembala itu kepada binatang peliharaannya itu hanya sebagai dolanan, mainan yang tidak berfaedah, itulah. Dia nggak berfaedah. Gitu. Wish, ngabiskan hayam berfaedah. Hayamna tengartieun bahasa urang. Fakada taklidu. Nah, begitu pula taklidnya, ikut-ikutannya mereka terhadap nenek moyangnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa yuqalu, dan diucapkan, masalul ladzina kafaru fi qillati aqlihim fi ibadatihim lil awsani kama salir ra'i alladzi yatakallamu ma'al baimi. Nah, iya. Kalau yang kedua mah beda, kalau tadi mangahwiskeun unggul. Kalau yang kedua mah pendapatnya perumpamaan orang-orang kafir di dalam sedikitnya akal mereka, sedikit akalnya teh karena mereka beribadah atau menyembah kepada berhala gitulah. Bagaikan penggembala domba atau bagaikan seorang penggembala yang ngomong dengan hewan gembalaannya gitu. Fakama yukamu al-ra'i bikilatil akli fakada haulahiyah. Maka bagaimana dihukumi si penggembala ini sedikit akalnya gitulah. Itu bahasanya. Yang pertama mah bahasanya gitulah, yang kedua mah bahasanya bagaikan pokoknya orang ngobrol jeung hewan lah gitulah. Ngobrol jeung hewan kan moal ngarti, masih moal ngarti. Nah, begitulah mereka keadaannya seperti sumum teh naon? Budegnya. Budeg li'annahum lam yasma'u al-haqqa. Karena mereka tidak mendengarkan kebenaran. Bukmun bisu. Keadaan mereka bisu. Li'annahum lam yastajibu lima du ilahi. Mereka tidak akan mengijabah atau menerima
Pokoknya bisu lah. Umyun, buta, li'annahum a'radu, karena sungguhnya mereka berpaling anid dalaili, dari banyaknya dalil gitu. Fahum la yaqiluna, mereka semua tidak berakal. Ay la yafqahuna amrallahi, mereka tidak paham akan perintahnya Allah. Wa da'watan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak paham akan ajakannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamala tafhamul bahaimu kalamar ra'i, sebagaimana tidak pahamnya binatang terhadap ucapan si penggembala. Jadi kesimpulannya kieu wae lah. Kalau kita mengingatkan orang yang keras kepala, bebel, apalagi orang kafir gitu, ya sama saja kita berbicara dengan binatang gitulah, seperti itu yang disese. Jadi omongan kita ya tidak akan terdengar, ya dianggap kita tuh bisu, ya buta, pokoknya tidak akan kita dengar lah, susah. Itu kalau sama orang kafir. Kalau sesama muslim, ya mungkin ada saja yang keras kepala, ada lah seperti itu. Tapi kudu lalaunan. Makanya lisanul hal absahu min lisanil maqal. Memberi contoh dengan perbuatan lebih baik daripada memberi contoh dengan perkataan. Nanti untuk yang kritik tentang pengajian ini akan saya jawab di khutbah. Apa sih gunanya ngaji? Ya telah diceritakan. Khutbah ieu tapi terus nyeros kapasan. Kalau mun kuring cager, are kuring majunya. Umum cager maksudna ya biasana sok ieu. Los, kabeh ge los. Masalah kan gergeri sok di badalan bae ku bae mui. Los siap lah. Jadi ada yang kritik saya, enggak tahu namanya, pokoknya ya sekitar 3 orang lah. Rek naon sih ngaji gitu, sumpah gitu ya. Masih mending nonton di YouTube ya. Nanti saya jawab di khutbah. Khutbah. Tentunya dengan percontohan lah supaya ini. Tapi alus bahan dari na yeuh. Oke, meureun pas Jumat bagian abdina menerangkan tentang salat sunah sopan. Jadi kritikannya satu tentang ngaji ini, kedua tentang sopan. Lanjut, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghayra baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang yang beriman, makanlah kalian semua dari apa-apa yang baik yang sudah kami beri rezeki kepada kalian semua, kata Allah ini. Ai kulu min halalati ma a'tainakum minal harsi wal anami. Ini tafsirnya. Makanlah dari perkara yang halal, dari apa-apa yang sudah kami berikan kepada kalian semua. Perkara itu adalah baik dari hasil ladang, hasil pertanian maupun binatang ternak. Waskurulillah, dan bersyukurlah kepada Allah. Alama rozaqakum minat thayyibat, atas apa-apa yang sudah Allah kasih rezeki kepada kalian semua berupa perkara-perkara yang baik. In kuntum, kalau memang kalian semua iyahu terhadap Gusti Allah ta'buduna beribadah. Ai in soha annakum takhussunhu bil ibadati. Maksudnya, kalau benar kalian semua itu mengkhususkan kepada Allah untuk beribadah, wa tukirruna annahu ta'ala huwal mun'imu la ghairu. Dan kalian semua mengakui, ikrar, mengakui sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dat yang memberikan nikmat, tidak ada selain Gusti Allah. Fa inna syukra ra'sul ibadati. Karena sesungguhnya bersyukur itu adalah pokoknya ibadah. Dasarnya ibadah. Innama harrama 'alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian semua maitah. Maitah itu bangkai ya. Bangkai. Maksudnya adalah ai aklaha, memakan bangkai. Wal intifa'a biha, dan mengambil manfaat akan bangkai. Cakenaon wae gitulah.
Wahya allati matat ala ghairi dakatin. Bangkai di sini maksudnya adalah bangkai yang mati yang tidak disembelih menyebut nama Allah gitulah. Intinya seperti itu. Amma samaku wal jaradu fahuma kharijani anhuma bistisna isyar'i kahurujit tihali minad dami. Adapun bangkai ikan, bangkai belalang itu kedua-duanya terkecuali ya, dikecualikan secara syariat sebagaimana dikecualikannya limpa itu berarti hati ya, dari darah. Kan memang hati itu kan terbuat dari darah, tapi dihalalkan seperti itu. Kan kalau darahnya kan haram, tapi kalau hatinya enggak gitu bahasanya. Jadi maksudnya bangkai ikan, bangkai belalang ya ajen paeh oke ke dieta nya enggeus. Intinya mah halal gitulah. Wadama dan Allah haramkan darah, walahmal khinziri dan daging babi. Ai jami ajzaihi semua bagian-bagian babi. Lain daging nawai berarti bulu kabeh lah. Wa inna ma khussa allahmu. Kenapa sih Allah mengkhususkan di sini katanya lahma? Li annahul maksudu bil akli, karena maksudnya Gusti Allah itu adalah makan. Kan biasanya yang dimakan dagingnya gitu. Makanya kata-katanya lahmun, bukan kulit, bukan apalah. Jadi lebih dikhususkan lagi. Tapi sebenarnya ini semuanya. Wama dan hewan-hewan uhilla yang disembelih ya, atau yang disiapkan, yang disebutkan bihi li ghairillah, tidak selain nama Allah. Pama maka adapun huruf ma iku mausulun ya, musul, isi mausul. Wabihi dan kalimat bihi di sini naibul fa'ili sebagai naibul fa'il. Wa ma uhilla opo bihi, nah, opona di dia, jadi subjeknya di sini, subjeknya bihi. Wal ba'u sedangkan ba bimakna fi, ba ini maknanya fi, di dalam di berarti ya, di dalam hewan, bukan dengan hewan. Ma'ahad bi mudafin, nah, disertai dibuangnya mudaf, mudafnya dihilangkan. Wal makna adapun maknanya wa masih hafidha bihi li ghairillahi, dan apa-apa yang disebutkan di dalam penyembelihan hewan yang selain nama Allah gitu. Kenapa sih di sini ada kata-kata seperti ini? Karena ada asal usulnya. Wal kufaru yarfa'una sauta li aliyatihim inda dzabhi. Nah, ternyata orang-orang kafir mereka melantangkan suara, mengencangkan suara, meninggikan suara ketika menyembelih kepada Tuhan-Tuhan mereka, berhala-berhala mereka. Bahasanya Hubal, ini saya korbankan untuk Hubal gitu bahasanya malah. Ya. Saya korbankan untuk Lata gitu ya. Untuk Uzza bahasanya gitu. Dulu mah kan berhala yang besar kan Hubal, Lata, Uzza. Jadi bukan atas sama Allah. Kuring mereka korban cakai bapak kuring kumaha tuh. Maksudnya niatnya cakai bapak, tapi kan ai disembelih nama bismillah anggar. Itu lain. Oke bapak yang gitu kan lain. Wa qala Rabi'u bin Anas wa Banu Zaidin, kata Imam Rabi bin Anas dan Ibnu Zaid, wa makna ini adalah wa madzukira alaihi ghairismullahi, dan apa-apa yang disebut selain Allah. Berarti hewan yang disebut selain Allah, yang disembelih selain Allah. Wa ala hada, dan atas pendapatnya Imam Rabi ini dan Imam Ibnu Zaid, fa ghairullahi naibul fa'il. Ini mah bahasa santrinya lah. Jadi wama dan hewan uhila yang disiapkan atau yang disebutkan yang sembelih opo ligoirillahi. Jadi subjeknya ligoirillah. Tadi makan subjeknya ini. Sekarang subjeknya ini. Jadi bahasa nahunya gitulah. Walamu silatun, sedangkan lam adalah silah, penyambung. Qolal ulama'u, nah di sini mungkin untuk kitanya nih. Lau anna musliman dabaha dabihatan wa qasada bidabiha at-taqarruba ila ghairillahi sara murtadan wa dabihatuhu dabihatu murtadin. Ini yang penting nih bagi kita. Kata para ulama, kalau seandainya orang muslim, kita nih orang Islam, menyembelih satu sembelihan
terus kita niatkan, kita sengajakan sembelihan tersebut untuk mendekatkan diri bukan kepada Gusti Allah, bukan kepada Allah nih, maka kita jadi murtad. Langsung otomatis murtad. Dan sembelihannya, hewan sembelihannya itu dihukumi sembelihan murtad. Kalau dihukumi sembelihan murtad berarti haram. Nah, gitu. Makanya hati-hati. Atau percikan gua percikan. Enggak salah orang husnudon weh. Itu aja. Husnudon bismillah gitu. Barangkali di sananya disembelih oleh orang Islam gitu. Meskipun ada teman saya yang pernah lihat video hewan teh diikat kabel, digebersin ke cai panas. Loba parah ya. Gus, kayak dikirim. Gua dikirim ke mana teh apal. Nya urang mah husnudon lah, husnudon. Ya syukur-syukur, makanya syukur-syukur apa tuh? Nyembelih sorangan, tapi pira korek ngayal sorangan ribet. Udah husnudon bismillah lah gitu. Yang penting poinnya di sini menyembelih jangan sampai diniatkan bukan selain Allah. Tetap niatnya taqarrub, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun sembilan itu untuk bapak kita, untuk korban anak kita, untuk korban siapa. Niatnya mah anggar taqarrub. Kan kurban-kurban itu ya dekat ya. Faman iturro ya. Faman, maka barang siapa uturro yang terpaksa. Ai uhwija dipaksa. Apa sih? Orang tersebut dipaksa, uhwija dipaksa. Ila aklima dukiro untuk memakan barang yang disebutkan tadi. Berarti kan barang haram. Ini nih kayak getih, daging babi, bangkai, hewan yang disembelih bukan Allah. Misalnya terpaksa atau dipaksa. Ya, dipaksa. Alasannya apa sih? Bi annahu asobahu ju'un syadidun. Karena sudah lapar sekali gitu bahasanya lah. Walam yajid halalan dan tidak menemukan barang yang halal, makanan halal nggak nemu. La yasudu bihi ramqo yang mana hanya sebatas untuk memutuskan atau supaya tidak sampai hilang nyawa gitulah. Nah, tidak sampai hilang nyawa, hanya sekedar menutup ini aja, lapar. Au ukriha atau dipaksa tuh. Kan kalau tadi mah ya dipaksa sama ya, atau ukriha atau dipaksa ala tanawuli dalika untuk memperoleh makanan tersebut. Ya, makanannya haram maksudnya ya. Di mana orang yang terpaksa ini goira bagin. Dia sendiri tidak mau, tidak ingin. Ai goira talibul lidati tidak mencari kenikmatan. Wala adin ai mutajabidin sadil juati dan tidak melampaui batas hanya sekedar menutupi rasa lapar. Oh gitu. Kama nukil anil Hasani wal Qatada tu wa Qatadati wa Rabi'i wa Mujahidi wa Bani Zaidi. Sebagaimana yang dinukil dari Imam Hasan, Qatadah, Imam Rabi' dan Imam Mujahid dan Imam Mujahid. Wakila dan dikatakan ghairu bagin al wali. Ada juga yang berpendapat ghairu bagin ini dikhususkan kepada wali. Wali di sini untuk penguasa ya. Orang yang memerintah, penguasa lah. Wala adin dan kata adin di sini alal muslimin untuk orang Islam seperti kita. Bikot itoriki kelawan mekot dalan. Wa ala hada dan akan pendapat ini layubahu lil asi bisafari tidak diperbolehkan ya di dalam bepergian untuk bermaksiat. Wa huwa dhahiru madzhab Syafi'i, ini adalah pendapat yang dilahirkan oleh Imam Syafi'i wa qaul Ahmadi dan imam yang dilontarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu, mudah-mudahan Allah merahmati keduanya, amin ya rabbal alamin. Nah, maksudnya kialah intinya mah orang ini pendapat Imam Syafi'inya dan Imam Ibu Hanbal nih. Kalau niat jalan-jalannya itu untuk ngabegal orang, niatnya untuk membunuh orang, untuk menculik, untuk apa lagi sih? Ya pokoknya mah niatnya untuk maksiat lah. Aduh, boleh pisan dia. Cukup Allah dan naon lah. Pala isma'alaihi, maka tidak berdosa fi akli madukiro di dalam memakan apa yang disebutkan tadi, yang haram tadi. Kalau perjalanannya maksiat mah ya nggak bisa, tetap haram. Makanya sebagai jaga-jaga kita, waroknya kita,
ketika kita ziarah atau study tournya sekolah, piknik, jalan-jalan ke mana wae, misalnya manggil kiai itu naon lah, atau mereka pulak balik ke mana, diniatkan niat tadabur, niat untuk meresapi menghayati segala ciptaannya Gusti Allah supaya entong maksiat. Ai babaturan kuring mah di non dipresetkeun. Saya tenang. Saya juga sama menikmati makhluknya Allah. Saya pergi ke pantai Bali. Di sana banyak makhluknya Allah yang memakai celana dalam. Aja kudu diplesetkeun ya mah. Oh nya eta mah teu niatan. Reka barek naon? Aya dulur, taniatkeun rek silaturahmi ka dulur. Sanajan tengah haja nempok. Cangcut itu bahasa nama lah. Astagfirullahaladzim. Lain misalnya teh kitu nya, diplesetkeun teh. Saya tadabur alam, tadabur makhluk. Nah, di pantai Bali ternyata banyak sekali indah, pemandangannya sangat indah. Ampun. Baturan deh. Jadi Allah memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang benar-benar lapar sekali, tidak menemukan barang yang halal, hanya sekedar menutupi rasa lapar, dan dia juga tidak ingin sanu hayang tuh ke bangkenya, sanu hayang ke babi. Innallaha ghafurun, sungguhnya Gusti Allah Maha Pengampun, liman akala fi halil ittirari, bagi orang yang memakan dalam keadaan terpaksa atau darurat. Rahimun tur, Allah dat yang Maha Penyayang, haitsu abaha fi tanawuli qadril hajati, sekiranya Allah memperbolehkan untuk orang tersebut mendapatkan makanan yang haram tadi sekedar kebutuhan atau sekedar menutup rasa lapar. Kayak sekedar nya. Tadi kan mulai jam 8 langkung 10. Tos di batas paling sampai ka dieu tah. Tah ka dieu tos. Marah pas eta. Terus innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma yaquluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Kita sampai ka dia lah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab, sungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang diturunkan oleh Allah, menyembunyikan kitab maksudnya lah. Al-mustamili al-ahkami, yang mana kitab ini mencakup tentang berbagai hukum, minal muhalalati, tentang hukum-hukum perkara yang dihalalkan, wal muharramati, dan hukum-hukum perkara yang diharamkan. Wa ala na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan tentang sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yastaruna bihi, dan ya bihi aibil kitmani, dengan menyembunyikan tersebut membeli dengan apa sih? Samanan qalilan, harga yang sedikit, ai iwadan hakiron, alat tukar yang hina lah, barang yang hina gitu. Nah, mereka itu ulaika ma yaquluna fi butunihim ilan nar. Mereka itu tidaklah yang mereka makan ke dalam perut mereka kecuali yang mereka makan itu adalah api atau neraka ya, api lah. Ai ilal harama, kecuali barang yang haram. Alladhi huwa sababun nari yaumil kiamat, yang menjadi sebab-sebab mereka masuk ke neraka nanti di hari kiamat. Wa la yukallimuhullahu bikalamin thayyibin yaumil kiamati, dan Allah tidak akan mengajak bicara ya, berkomunikasi dengan mereka dengan ucapan yang baik. Seperti orang yang marah, amun geus kudu ngambek pisan kan moal mungkin keluar kata-kata anu iyalah bahasana geus sampean geus ambek pisan lah. Bahasana kan bahasa binatangna keluar kabeh gitu. Nah, kalau situ lah. Bukan berarti Allah mengeluarkan bahasa binatang, bukan maksudnya. Tidak mungkin lemah lembut lah sama orang yang seperti ini mah. Wala yuzakihim, dan mereka semua tidak akan disucikan. La yutahhiruhum min danasi dunubi, mereka tidak akan disucikan dari kotoran dosa ya, dosa-dosa. Walahum, dan bagi mereka adabun alimun, adab yang sangat pedih. Yakhlusu almuhu ila qulubihim, di mana tembus siksaan yang pedih ini sampai kepada hati mereka. Nah,
Nanti penjelasannya di ayat berikutnya. Jadi intinya untuk ayat yang terakhir, mereka itu menyembunyikan apa-apa yang harusnya mereka jelaskan, malah disembunyikan. Ya. Tidaklah yang disembunyikan itu, mereka hanya akan mendapatkan atau memakan api, itu bahasanya. Seperti memakan api ke dalam perut, itu bahasanya malah. Dan nanti di hari kiamat Allah tidak akan berbicara dengan ucapan yang baik, berarti ucapannya jelek. Dosa-dosanya tidak akan dibersihkan, dosanya angker, dikasih siksa yang sangat pedih. Nah mungkin itu penjelasan pada pertemuan kali ini. Untuk pertanyaan mangga sesi tanya jawab. Al-Fatihah.